banget yang diputar. Betul. Waduh. Itu dia, Bu. Jadi selain itu ada pengenalan bahasa Perancis juga. Jadi sebelum kuliah di Perancis kan harus suka dulu nih, Bu, dengan Perancis kan. Jadi salah satu ada beberapa tahapan, entah itu mengenal bahasa Perancis terlebih dahulu atau mengenal budayanya. Dari proses-proses itulah makanya tumbuh selanjutnya untuk makin kuat mungkin keinginannya atau motivasi makin besar untuk melanjutkan kuliah di Perancis. Iya, kan katanya tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau tidak sayang nggak mau ke sana. Bagi kamu yang pengen tahu lebih lanjut tetap di sini, dan jangan lupa kalau kamu belum follow akun Instagram Dharma Jaya, IO Dharma Jaya. Kemudian kita juga punya warung Perancis. Kalau Ivi punya akun Instagram nggak sih ini? Punya dong, Bu. Oke, bisa disebutin supaya yang lain juga follow, klik Instagramnya. Oke, jadi kalau dari Ivi sendiri ada satu akun pusat yang di Jakarta itu @ivi_Indonesia. Lalu nanti di kota-kota lain itu akan ada akun-akun Instagramnya masing-masing. Lalu selanjutnya yang kedua ada Kampus France juga. Nanti akan informasi panjangnya nanti oleh Mbak Fitria. Tapi di akun Instagramnya di @kampusfranceina, tanpa spasi, tanpa titik. Oke, jangan ditulis tanpa spasi, tanpa titik ya. Oke, jadi sebenarnya aktivitasnya banyak ya, dan lebih kepada pendidikan, kemudian juga kebudayaan. Sehingga karena memang dua hal ini ya yang memang benar-benar kita butuhin. Kalau kita pengen survive di sekarang yang kompetisinya tuh luar biasa, maka kita mesti mengenal budaya lain. Supaya kita juga bisa saling berempati, kemudian kita juga bisa mengembangkan diri, kemudian kita juga bisa memperkaya diri, karena dengan kita mengenal budaya lain secara tidak langsung kita juga memperkaya diri, karena kita jadi cinta tetapi tidak over proud. Jadi kita menyadari bahwa dunia ini terdiri dari banyak suku, budaya, bangsa, yang kemudian kita coba jadikan hal tersebut untuk mempercantik pribadi kita, kemudian memperkaya skill. Pokoknya banyak banget, dan pasti bagi kamu si pemburu beasiswa termasuk saya, siapa tahu kali ini buruan kita kena tembak tepat di jantung kota Paris. Kalau masalah tepat di jantung kota Paris, jadi ingat film Evil and in Love nih. Aduh, ketahuan gak sih usianya berapa? itu film apa ya, Bu ya? Berarti sekarang nih, karena kita sudah mulai tadi membidik yang ingin tepat di jantung kota Paris, karena katanya kota Paris itu luar biasa. Tapi benar gak sih luar biasa? Kita ke Mbak Fitria. Gimana nih? Luar biasa apanya sih sekolah di sana itu? Dari segi apanya dulu kita bicara? Dari segi sistemnya kah, atau dari segi kehidupan mahasiswanya kah? Kayaknya kalau kita sih dari segi kehidupan mahasiswa ya. Sebetulnya kalau misalnya untuk kuliah dan tinggal di Perancis itu sendiri, setiap mahasiswa punya pengalamannya masing-masing. Jadi masing-masing punya, biasanya kita kalau sharing punya cerita-cerita menarik ya. Cerita menarik unik, ini menarik dari segi penuh air mata atau penuh senyuman. Nah, itu menarik dari segi positif, tapi juga menarik dari segi tantangan. Oke, keren ini. Jadi bukan dari segi negatif, tapi kita sebut itu sebagai tantangan. Cakep. Itu makanya kalau Kampus France, karena jadi mungkin kita kenal dulu tentang Kampus France-nya dulu gitu ya, Bu ya, secara umum gitu kali, supaya nggak bingung gitu. Karena banyak banget yang mengira kalau Kampus France ini salah satu kampus di Perancis yang buka cabang di Indonesia. Gitu. Universitas mana itu? Betul. Jadi kadang ada yang bilang ini jurusannya apa aja ya gitu. Jurusan kebun jeruk. Nah, jadi kalau Kampus France itu kami adalah bagian resmi dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, yang memang dibentuk oleh pemerintah Prancis khusus untuk membantu seluruh mahasiswa asing yang ingin berkuliah di Prancis. Jadi sudah dibuatkan layanannya, jalurnya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang hari ini menyaksikan podcast ataupun yang nanti mendengarkan, ketika punya keinginan untuk melanjutkan studi di Perancis, silakan langsung hubungi kami, karena nanti kami pintunya.
Aduh, gitu. cakep banget ini. Nanti kami yang bukakan gitu, silakan masuk gitu. Berarti kalau pintu sudah sudah ada yang mau bantu bukain pintu, jadi nggak ribet dong, kan katanya sekolah luar negeri itu ribet banget. Betul, itu juga yang menjadi salah satu testimoni dari para mahasiswa Indonesia yang ke Prancis. Mereka alhamdulillahnya merasa terbantu dengan Kampus France karena ada apa-apa mereka bisa tanya, ada tempat untuk bertanya, untuk berdiskusi. Karena Kampus France selain memberikan informasi dasar, kami juga melakukan pendampingan dalam segala hal, baik itu dari misalnya diskusi pemilihan jurusan dan universitas, kemudian juga persiapan pendaftaran, dari mulai kita buatkan workshop membuat CV dan surat motivasi yang ideal, dilanjutkan dengan konsultasi individu, kita bantu koreksi CV-nya, kita bantu koreksi surat motivasinya, sampai ke prosedur pendaftarannya itu sendiri. Karena kalau untuk universitas negeri di Prancis, pendaftaran universitasnya memang harus melalui Kampus France. Aduh. Gitu, terintegrasi dalam satu pintu. Ternyata fungsinya banyak banget ya. Jadi kalau pengen daftar, biasanya kan tuh kalau mau daftar jangan daftar sekolah luar negeri, daftar di kampus Indonesia aja nih. Misalnya pengen daftar di kampus A, aduh gimana ya caranya? Ke loket mana? Iya. Buka website mana ya? Kira-kira saya berdaftarnya kapan? Betul. Dokumennya apa? Nah, ini untuk sekolah di Perancis yang non jauh di sana, di Eropa, kamu nggak perlu bingung karena pemerintah Perancis telah menyediakan salah satu wadah layanan Kampus France. Oke. Tapi mungkin orang-orang bertanya nih, itu kan bantuannya banyak banget. Kira-kira itu gratis apa enggak layanannya? Langsung ditodong gratisnya ya. Karena orang itu kan kalau sudah kok baik, kok helpful banget sih. Jangan-jangan sekali ngobrol 100 euro. Amin ya? Enggak. Enggak. Nah, karena Kampus France adalah layanan resmi dari pemerintah Prancis, jadi seluruh layanan yang kami berikan itu gratis. Mau diskusi dengan kami bolak-balik berapa puluh kali, kami sekarang konsultasi bisa offline, bisa online juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Bandar Lampung nggak harus jauh-jauh ke kantor kami di Jakarta ataupun mungkin di Medan untuk wilayah Sumatera, kita bisa online aja dan itu gratis. Aduh, apalagi sudah gratis tis kalau kamu nggak mau manfaatin kesempatan ini untuk bisa sekolah di Prancis. Tapi tunggu dulu, layanannya gratis. Sekolahnya mahal. Gimana dong? Siapa bilang? Siapa bilang kuliah di Prancis mahal gitu? Gosip-gosip yang beredar. Iya, karena Prancis itu memang kami sering mendapatkan cerita kalau Prancis itu image-nya mahal. Iya kan katanya kota yang eksklusif, barang-barang fashion branded gitu kan dari sana, betul. Kalau dari segi itunya mungkin memang iya, tapi banyak jual ginjal dong. Jangan kuliah sampai jual tanah aja. Aduh. Nah, jadi kalau misalnya untuk kuliah di Prancis ini yang memang belum banyak diketahui oleh khususnya masyarakat Indonesia mungkin ya. Kalau untuk kuliah di Prancis di universitas negeri, itu pemerintah Prancis untuk mahasiswa asing sudah memberikan subsidi sampai 70%. 70%. Betul. Kalau kita misalnya bicara S2 yang seharusnya bayar sekitar 200 juta rupiah per tahun, jadinya hanya perlu bayar sekitar 50 sampai 60 juta rupiah aja per tahunnya. Ini lebih menggiurkan daripada Harbolanas. Harbolanas kan diskonnya gede-gedean. Betul. Ternyata ada lagi nih yang lebih gede. Pemerintah Prancis kasih subsidi besar-besar untuk kita yang pengen kuliah di Prancis. Betul. Itu ini resmi kan, nggak sesuatu yang membuat berdebar-debar. Resmi. Otomatis. Betul. Jadi tidak perlu apply. Tidak perlu. Jadi begitu kita diterima, kita sekolah, cus berangkat, udah langsung otomatis dapat itu, dapat potongan. Ini kalau yang otomatis pasti suka banget. Iya. Otomatis dapat diskon. Betul. Nggak perlu klik klaim ya. Belanja di e-commerce saja kita dapat diskon 5%, udah seneng luar biasa kan. Apalagi ini udah 70%. 200 juta tinggal 50 juta. Itu jadi tapi belum selesai. Oh, belum. Karena masih ada diskon lainnya gitu ya. Enggak, jadi baru satu kode voucher tadi. Kode voucher. Ini ada berapa voucher yang dibagikan? Jadi tadi baru subsidi dari pemerintah Prancis. Jadi pemerintah Prancis itu memang mengharuskan universitas-universitas negeri di Prancis untuk memberikan beasiswa
langsung dari universitasnya kepada paling tidak seminimalnya 10% mahasiswa asing yang diterima di kampusnya. Oh wow. Jadi kalau mendapatkan beasiswa tambahan dari universitas ini yang tadinya harus bayar sekitar 50-60 juta rupiah per tahun untuk jenjang S2, kalau dapat beasiswa tambahan dari universitas jadinya cuma perlu bayar mungkin sekitar 3-4 juta rupiah aja per tahunnya. Bukan 30-40 juta, tapi 3-4 juta rupiah. Selamatkan jantung. Jadi nggak harus jual ginjal ya, jual tanah juga kayaknya nggak perlu dijual. Selamat. Jadi tinggal 3-4 juta, bukan potongan nambah. Ini voucher yang, aduh, bukan dikasih voucher 3 atau 4 juta, tapi bayarnya tinggal 3 sampai 4 juta. Angka dalam euronya sebetulnya pasti itu sekitar 240 sampai 270 euro per tahun. Tapi kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3-4 ya, 4 atau 5 ya segitulah. At least di bawah 5 juta atau di bawah 10 juta. Kayaknya dari handphone kamu masih mahalan handphone kamu deh. Dan ini per tahun loh Bu, bukan per semester. Betul. Kalau kita kan di Indonesia terbiasa dengan bayar semester. Kalau di sana emang bayarnya per tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya untuk kuliah S2 aja yang tadi nggak yang sampai 5 juta. Jadi untuk selesai dapat ijazah S2 itu nggak nyampe modal 10 juta gitu loh untuk biaya kuliahnya. Iya, gitu. Jadi bahwa kuliah di Prancis tidak semahal itu. Tidak semahal itu. Tetapi masih ada nih timbul pertanyaan. Oke, SPP-nya murah. Biaya hidupnya gimana? Nah, apakah ginjal kita masih deg-degan? ternyata belum aman ya. Ternyata belum aman, tapi satu sudah aman. Karena aman kan yang sebelah kiri sekarang. Gimana nih? Oke, kalau biaya hidup memang kalau kita bandingkan dengan biaya hidup di Indonesia ya, di Jakarta atau mungkin pun di Bandar Lampung pasti berbeda karena kurs yang kita gunakan mata uangnya juga berbeda. Kalau kita bicara Prancis, itu tergantung kota yang pertama. Jika kita bicara ibu kota di Paris, itu memang akan lebih tinggi dibandingkan di kota lain selain ibu kota. Kalau di kota lain selain Paris itu kisarannya sekitar 700 sampai 900 euro per bulan. Kalau di Paris itu sekitar 900 sampai 1100 euro per bulan. Kalau dalam rupiah range-nya mungkin sekitar 12 sampai 17 juta rupiah per bulan di seluruh Prancis. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia pasti mahasiswa bisa langsung kayak semahal itu gitu. Tapi itu termasuk seperti biaya sewa rumah atau apa? Betul, itu sudah termasuk. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan negara Eropa lainnya, Prancis masih terbilang terjangkau untuk biaya hidup terutama mahasiswa. Dan yang lebih menariknya lagi, Prancis itu menawarkan banyak bantuan dari pemerintah yang tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa lainnya. Ini voucher yang berikutnya. Voucher yang berikutnya. Oke. Ya, jadi siap diklaim ya. Oke. Jangan sampai ketinggalan klaim ya. Siap. Jadi voucher yang pertama itu bantuan dari pemerintah Prancis ada namanya Resto U atau kantin universitas. Jadi Prancis itu mengenal sistem jaringan resto universitas di mana dia biaya satu kali makan dengan menu lengkap ya, pembuka, inti, penutup, minuman dan juga dessert itu cuma sekitar 3-4 euro satu kali makan. Itu kalau dirupiahin kira-kira berapa tuh? Kali sekitar 50-60 ribu. Sekitar 60 ribu satu kali makan. Sementara kalau di restoran luar itu bisa 10-15 euro, bisa 150-an ribu rupiah. Jadi itu sangat membantu mahasiswa internasional untuk mengatur, menghemat uang jajan gitu ibaratnya. Jadi bisa memanfaatkan jaringan resto. Bahkan ketika pandemi kemarin, pemerintah Prancis itu memperbanyak subsidinya untuk resto U. Jadi yang tadinya harus bayar 3-4 euro, jadi cuma perlu bayar 1 euro aja untuk satu kali makan, cuma 15-16 ribu. Lebih mahal kita di warteg kali ya. Iya. Gitu, jadi subsidi diperbanyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Prancis punya bantuan subsidi namanya CAF dari pemerintah Prancis. CAF ini adalah subsidi biaya tempat tinggal. Jadi kalau ngekos, sewa apartemen di Prancis itu dapat subsidi bisa sampai 40%. Jadi nggak perlu bayar full. Gitu. Terus asuransi kesehatan juga di Prancis itu gratis. Tidak perlu bayar. Asuransi kesehatan. Nggak perlu bayar sama sekali. Wajib terdaftar karena untuk bisa memanfaatkan layanan kesehatan di sana kan harus punya asuransi ini, tapi nggak perlu bayar apapun.
Dan itu sudah tercover sekitar 70% dari semua layanan medis di Prancis. Kalau mau meningkatkan manfaat jadi 90-100%, memang ada kayak upgrade, top up untuk asuransi tambahan, tapi itu juga nggak mahal, sekitar 90 euro per tahun, nggak sampai 1.500.000 ya. Kita berdoa sehat walafiat semuanya. Betul, amin. betul. Terus yang berikutnya apalagi saya sampai transportasi, potongannya bisa sampai 50% kalau student. Terus mahasiswa Indonesia tuh selalu bilang kalau kartu mahasiswa mereka tuh kartu sakti. Karena kayak nunjukin dimanapun itu pasti ada diskon kalau untuk student. Kayak seperti kita wajah-wajah yang memang menyukai diskon. Iya. Masuk museum bisa gratis dalam beberapa kesempatan. Beli laptop, beli handphone pasti ada diskon kalau untuk student. Nonton ke bioskop, nonton konser, festival apapun itu kalau student tuh bisa sampai gratis kadang untuk beberapa kesempatan. Gunakan kartu Anda dengan baik dan Betul. bijaksana. Dulu waktu saya kuliah itu mentok-mentok cuma dipakai parkir, Bu. Karena yang lainnya gratis. Betul. Oke, keren. Terus yang terakhir mungkin Masih ada voucher lain? Masih ada. Oh enggak, bisa part time. Bisa part time. Itu yang kita paling suka, kerja. Jadi kalau misalnya mau nambah-nambah uang jajan gitu ya, supaya nggak harus jual yang lain gitu. Gaji ginjal udah Justru habis. kita menyelamatkan yang lain. Iya. Part time. Boleh part time maksimal 20 jam per minggu. Per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro. Jadi mahasiswa Indonesia banyak banget yang part time. Iya. Nambah-nambah uang jajan. Dan jangan khawatir karena ini memang diizinkan untuk kerja, kamu nggak perlu ngerasa, waduh, berarti saya nanti sana jadi TKI dong atau TKW. Beda. Jadi ini memang legal dan kamu nggak perlu minder atau ngerasa, aduh kalau saya kerja berarti saya tanda kutip orang tidak mampu. Enggak. Di kalangan mahasiswa itu memang sangat wajar banget ya. Betul. Pada saat kuliah luar negeri dia part time. Saya juga bisa nambah uang jajan nih gitu, uang saku, kita juga bisa nambah kenalan baru. Betul. Kemudian kita bisa belajar bahasanya dengan cepat banget. Betul. Karena kita ketemu dengan orang yang memang sekitar itu, yang kalau kita ngomong kepepet ke pojok terpaksa ngomong pakai bahasa yang memang dipakai di negara tersebut. Karena itu lebih cepat ya, Bu. Iya. Jadi nggak perlu merasa khawatir, nggak perlu minder. Saya juga dulu pengalaman, saya juga kerja part time. Wah, ini kita XXTKW gitu. Tapi itu memang sesuatu yang kamu nggak perlu takut ya. Dan memang justru itu kita menjadi seneng karena dengan kerja sebenarnya kita tuh relax. Dengan kuliah kita yang mungkin cukup hektik ya untuk beberapa, justru dengan kerja kita malah jadi seperti holiday yang menghasilkan uang. Betul. Kapan lagi? Ada satu anggapan, Bu, biasanya yang saya dengar dari tentang part time nih, Bu, di luar negeri selalu diasosiasikan dengan cuci piring atau kerjaan ini tanpa mendiskreditkan profesi tertentu, tapi banyak pengalaman saya tuh ketemu dengan mahasiswa di Prancis yang dia bekerjanya itu emang sesuai dengan bidang disiplin ilmunya mereka. Wow, keren banget. Itu jadi nambah powerful CV dia nanti dong. Jadi selain dia secara finansial terbantu, di sisi lain personally dia terupgrade dengan industri langsung yang ada di sana gitu. Dan itu kan banyak yang gitu. Dengan nggak secara langsung ya, bahkan dengan secara langsung itu justru mensupport kuliahnya dong. Betul. Karena dia kan langsung ketemu dengan real industri. Iya. Betul. Di lapangan itu seperti apa. Betul. Nah, ini emang keren banget. Jadi kamu juga nggak perlu khawatir lagi. Atau kalaupun misalnya ternyata kamu tidak atau belum mendapatkan pekerjaan tadi part time yang sesuai dengan bidang kamu, jangan putus asa. Make it fun. Keep it simple. Karena di luar negeri itu seperti tadi tantangannya kan juga ada culture shock dan seterusnya. Jadi kita jangan membebani diri kita dengan terlampau berat. Karena nggak bisa dipungkiri namanya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua yang biasanya kalau di sini tinggal telepon, ojol langsung sampai depan rumah. Mungkin nanti di luar negeri ketemu bus yang kamu harus turun di bus stop dan itu masih jalan. Tapi kalau kita enjoy ya, Mas Rian sama Mbak Fitria, kita anggap itu bukan sesuatu yang menyusahkan, tapi hitung-hitung aja olahraga.
Saya ingat nih ada pengalaman nih kalau boleh berbagi. Ya. Saya ini kalau urusan peta, aduh, cacat saya. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Jadi suatu ketika saya barusan tiba di negara tersebut, saya nggak punya colokan laptop nih. Iya, betul. Jadi saya baca peta, buku peta yang beratnya itu saya hafalin, saya buat sendiri peta, saya duplikasi lah peta kiri kanan. Ternyata pemirsa, kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri, sehingga saya nyasar. Kemudian saya bilang, saya ini di mana? Saya nggak tahu. Akhirnya ketemulah saya sama nenek-nenek lagi di depan pintu. Dia bilang, kamu kenapa? Dari tadi saya lihat kamu mundar-mandir, bingung. Iya, saya lihat, saya barusan tiba dan bla bla bla. Saya ini mau ke supermarket ini, mau cari colokan lah, saya bilang gitu. Tapi saya bingung. Kamu di Indonesia? Iya. Ternyata dulu dia itu pernah ada yang menemani seperti pengasuh ya, nurse, itu dari Indonesia, dan dia meninggalkan colokan listriknya itu di rumah, sehingga dia bilang, udah kamu gak usah pergi ke mall, saya punya colokan untuk kamu. Jadi ini kesasar yang membawa berkah. Jadi kalau misalnya kita enjoy dan nggak nganggep itu, aduh kok gue kesasar sih, sebel deh, terus langsung marah, dunia merasa tidak adil. Betul. Jadi kita nggak misal lihat sesuatu yang terbuka, tapi ada kita mencoba terbuka nih dengan orang yang berkata jujur, iya nih saya kesasar, tapi saya perlu ini, dan ternyata saya dapat colokan gratis tuh dari nenek-nenek. Bayangin kalau nggak kesasar, harus beli. Saya nggak tahu berapa dolar gitu. Nah, jadi jangankan berapa dolar, ketemunya aja dulu supermarketnya belum nih tadi. Betul juga ya, karena kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Itu benar-benar yang kadang-kadang kita masih merasa takut, apalagi kita nganggap aduh jauh banget se Eropa, Perancis dengan naik pesawat aja berapa jam tuh? Tergantung, bisa 18 sampai 20 jam. Aduh, itu kita ngapain ya di pesawat? Bobo-bobo cantik udah gak cantik lagi ya. Aduh, bobo-bobo manis sudah sampai nggak manis kita ya. Nah, tapi justru itu jadi tantangan. Semakin jauh kamu melangkah, kalau banyak sih, termasuk juga saya dan teman-teman, justru kecintaan kita pada Indonesia ini justru semakin tambah tinggi. Saya bilang dulu, kenapa sih kamu nggak mau tinggal di sini aja lebih lama? Kata teman-teman saya bilang kayak gini, Indonesia mungkin sering hujan saat itu. Kadang-kadang pasarnya becek, pasar rumah saya dulu, sekarang mah udah keren. Tapi Indonesia itu ngangenin. Dan kita jadi lebih cinta dan kita menghargai apa yang kita dapati di sini, dan kita memiliki keinginan untuk justru membangun Indonesia. Betul. Nah, ini sesuatu patriotisme yang kemudian kita dapatkan. Jadi salah banget kalau kamu bilang kalau kita ke luar negeri berarti kita nggak cinta dong sama Indonesia. Ngapain sih ke luar negeri, kayak di Indonesia ini nggak ada? Nggak gitu. Konsep kita berpikirnya. Betul nggak Mas Rian? Betul. Kalau kita ke luar negeri, apakah itu berarti kita tidak mencintai Indonesia? Jelas tidak, jelas. Itu betul, jelas. Salah banget ya persepsi kayak gitu ya. Jadi justru sebenarnya pada saat kita keluar, kemudian kita bertemu dengan berbagai macam tantangan, dan kita melihat berbagai peluang, dan kita melihat Indonesia dari luar Indonesia. Betul. Justru kecintaan kita bertambah, dan bahkan ternyata bukan saya, waktu itu teman-teman saya juga ternyata kok denger lagu Tanah Airku Indonesia, pada sampai nangis. Jadi pada melo. Nah, sekarang ini kita sudah waktunya tidak sih kita menyingkap siapa tamu istimewa kita pada hari ini. Tapi kita tanya dulu nih sama sutradara andalan kita. Nah, Mas Doni, apakah spesial guest star kita sudah boleh kita ungkap jati dirinya? Boleh. Kepada spesial guest star, apakah sudah siap tuh diungkap jati dirinya? Kalau dia ngomong mah udah enggak rahasia lagi ya. Oke, kita ungkap saja siapa sih mereka ini. Halo. Ternyata dua anak yang imut-imut. Boleh dong? Saya sih. Seumuran ya? Seumuran cuma sisi 17 tahun. Atau seumuran orang tuanya. Halo,
boleh dong kenalan, siapa sih nama kamu? Silahkan nih. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Satara Alta Farel de Talenta Aska. Ya, agak Itu nama apa tol? Apa jalan tol? panjang dikit. Banyak Bu. Biasa dipanggil Raja. Ya, saya umurnya 17 tahun. Asal sekolah dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Sekarang saya duduk di kelas 12. Waduh, keren, SMA 9. Ada nggak nih kira-kira temennya dari SMA 9 yang ikut nonton? Wah, jangan-jangan para fansnya Raja ini. Oke, untuk spesial guest yang kedua. Halo, nama saya Mumtaza Aulia dari SMA 9 dan umur saya 17 tahun dan biasa dipanggil Taza. Kebetulan saya sama satu angkatan, kelas 12. Kelas 12. Waduh, keren. Kalau boleh tahu nih, kalian di sini sebenarnya ngapain ya? Makanya saya juga heran Bu, dari tadi kan mahasiswa semua nih. Kok tiba-tiba ada muncul dua makhluk dari SMA? Jadi kira-kira di sini diundang atau kayaknya menerobos maksa masuk? Oke, jadi apa sih yang bawa kamu ke sini? Jadi awalnya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung itu ada seminar yang mengadakan tentang Prancis. Oke. Jadi pada saat webinar itu berlangsung dan saya dan Mumtaza itu terpilih menjadi tamu undangan untuk podcast di sini. Oh. Wow. Kita tanya dulu, kenapa bisa jadi tamu undangan? Iya, benar, Emang benar. apa sih yang spesial dari diri kalian berdua? Aduh. Kalau dipilih random gitu ya kan nggak spesial Bu ya. Iya. Jadi kenapa nih kalian berdua yang dipilih? Kenapa nih kalian berdua yang dipilih? Emang spesial Kayaknya sudah pas ini menjadi tamu yang diundang, jadi spesial guest star. Kan kita lagi ngomongin Perancis nih. Bisa nggak sih tamu yang merasa spesial ini bahasa Perancis kira-kira? Kita challenge boleh nggak ini? Boleh dong. Boleh dong. Siapa ini yang menerima challenge? Saya boleh. Oke. Waduh. Sip. Boleh nih. Mau Raja duluan atau Taza duluan? Oke, cewek duluan. Silahkan. Oke, kita bonzu. Setidaknya udah ngucapin selamat ya. Oke, nih sekarang giliran kamu Raja. Oke, paling cuma perkenalan doang ya kalau Boleh. Oke, bonjour. Je m'appelle Raja Satara. J'ai 17 ans. Je suis étudiant. J'aime sport la musical. Nemnya. Kita tanya dulu ini soleh apa enggak ya. Siapa tahu ternyata dari kata yang terucap dengan makna sesungguhnya ini lebih jauh jaraknya daripada namanya si Raja. Jadi siapa nih yang mau ngasih validasi apa sih itu yang diucapkan ini bener apa enggak nih Mbak? Loh. Oh, ya, oke. Lihat aja. Sip. Sebelumnya apresiasi dulu. Orang Prancis itu suka bilang bravo. Wah, bravo. Bravo. Jadi apa namanya? Saya sering ketemu dengan orang-orang yang sedang belajar bahasa Prancis itu meskipun salah harus tetap apresiasi dulu di awal gitu. Jadi karena udah usaha. Jadi sebenarnya bukan salah pun sebenarnya cuma mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau pengucapan dalam bahasa Prancis itu yang cukup menantang kan ya. Sama dibilang Mbak Fi tadi menantang gitu. Jadi apa namanya? Tadi yang disampaikan oleh Raja tadi ya, itu udah banget secara tulisannya udah betul semua Bu. Nah, jadi pengucapannya yang butuh penyempurnaan. Tapi kami yang mengerti bahasa Prancis itu sudah paham. Nah, jadi inti dari komunikasi kan tersampainya pesan. Jadi dengan yang disampaikan dari Raja, kita udah tahu bahwa namanya adalah Raja, udah menyapa kita, usianya udah tahu dan tadi hobinya apa? Suka musik dan olahraga gitu. Jadi sampai kami paham kok. kami memahami kamu Raja. Persiapan berapa minggu ini? Oh, 3 tahun. Iya, dari kelas 9 ya. 11 benar. Oke, jadi itu tamu kita yang ternyata emang spesial banget gitu dan
mereka kasih kita kejutan-kejutan yang luar biasa gitu, bahwa ternyata bahasa Prancis tuh nggak sesuatu yang harus ditakuti atau sesuatu bahasa yang baru. Kita jangan lari. Kan inti dari komunikasi adalah orang yang kita ajak komunikasi paham. Selama kamu udah paham, oke, gitu. Jadi terus aja belajar ya. Tapi kalau belajar bahasa Prancis nih, kira-kira di mana nih belajar bahasa Prancis? Oke, sip. Mbak Fit mungkin bisa menambahkan sebentar. Jadi pertama pasti untuk orang awam atau orang yang publik yang mau belajar bahasa Prancis, IFI adalah salah satu tempat resmi. Yang karena di kami di IFI itu bukan hanya belajar bahasa Prancis tapi sertifikasinya juga di kita. Jadi setelah belajar bahasa Prancis, lalu teman-teman mau memvalidasi kemampuan teman-teman itu melalui ujian kompetensi bahasa Prancis yang kami adakan. Tiap tahun diadakan di 3 kali setahun, dan yang paling spesial adalah ketika sudah sampai di satu level tertentu ujian itu mendapatkan ijazah, bukan sertifikat. Bedanya apa Bu kira-kira? Kira-kira apa ya? Saya sih sudah bahagia karena tadi ginjal-ginjal saya selamat. Ya, jadi kalau sertifikat kan itu ada masa berlaku. Nah, kalau di bahasa Prancis sendiri itu dapatnya ijazah berlaku seumur hidup. Sama dengan ijazah SD kita, SMP itu kan berlaku seumur hidup, sama persis dengan kompetensi bahasa Prancis ini. Jadi ujiannya cukup 1 kali aja. Cukup 1 kali seumur di level hidup. Di satu level tertentu. Jadi nggak perlu misalnya diulang sampai 2 tahun sekali kita ulang, 3 tahun sekali. Tidak. Jadi itu tuh ternyata bedanya ijazah dengan sertifikat. Tapi jadi banyak kasus ini Bu, mahasiswa yang berangkat ke Prancis kan biasanya kalau bahasa kuliahnya dibawakan dalam bahasa Prancis, bahasa pengantarnya butuh kemampuan bahasa Prancis, dapat ijazah bahasa Prancis nih. Setelah lulus kuliah 4 tahun, 3 tahun kalau S1, setelah itu ijazah bahasa Prancisnya itu bisa dipakai lagi untuk melamar kerja. Jadi tidak perlu ujian ulang. Jadi bisa sekaligus. Itu malah bisa sampai kapan aja lah. Wow, itu informasi baru banget nih ya. Ternyata kalau bahasa Prancis kamu nggak perlu rindu ijazah tadi, gitu. Jadi kamu berjuang sekali dapatkan, kemudian kamu bisa genggam itu, kamu pakai itu seumur hidup. Ijazah bahasa Prancis ini kita sebut dengan dengan yang namanya DELF. Diplôme d'études de la langue française, DELF. Nah, DELF ini levelnya ada 4. Ada A1, A2, B1 dan juga B2. Nah, biasanya untuk syarat studi ke Prancis minimal levelnya adalah B2. Gitu. Jadi untuk ujiannya sendiri itu akan lebih ideal kalau diikuti per level. Tapi kalau misalnya mau coba, katakan udah belajar bahasa Prancis sekian tahun dan self assessmentnya bilang kalau saya udah di level B1 misalnya mau langsung B1 terus B2, itu juga nggak apa-apa. Tapi itu tadi kalau misalnya sudah dapat A1, DELF-nya ya berlaku seumur hidup. Cuma memang belum nyampe untuk kalau sebagai syarat kuliah di Prancis. Jadi harus ikut di A2, B1, B2. Nanti kalau udah dapat DELF B2-nya, itu tadi yang Mas Rian bilang, berlaku seumur hidup lagi dan tidak usah diperbaharui dan bisa digunakan di seluruh dunia tentunya. Wow, ini sesuatu yang keren banget. Tapi sesuatu yang keren kadang-kadang kita suka agak masih ada yang kita khawatirin. Mahal nggak sih dapat ijazah itu? Ini kan menyuarakan hati jutaan umat. Ujian DELF itu jatuhnya kalau saya bilang sih terjangkau ya. Terjangkau banget untuk ukuran ijazah atau sertifikat. Dengan dibandingkan sertifikat pun ini jauh lebih murah. Jadi kita bicara misalnya ujian DELF A1, kalau nggak salah kisarannya cuma 600.000 ya sekali ujian. Sampai DELF B2 itu kalau saya nggak salah sekitar 800.000 satu kali ujian. Bukan 800 euro kan? Nggak ada. Kebanyakan. Itu sih terjangkau banget. 800 sampai masih di bawah 1 juta lah ya. Kalau kata anak zaman sekarang masih di bawah 1K gitu. 1K, betul. Jadi nggak perlu khawatir, ternyata ijazah yang bisa kamu miliki seumur hidup itu masih terjangkau banget. Dan apalagi kalau bisa kita
ujiannya per level ya, sehingga juga mungkin bebannya nggak terlalu berat kali ya. Betul. Dan kita juga bisa assess, oh ternyata Betul. saya misalnya level saya di sini, kemudian coba ditingkatkan dan sebagainya. Tapi kalau kamu merasa kepercayaan diri kamu tuh memang luar biasa, levelnya Optimis Bu. luar biasa, sok atuh mah langsung ke Betul. B1, B2 supaya kemudian kamu bisa langsung kuliah. Tapi sebelumnya ini kita mau menyapa dulu nih pemirsa kita yang ada di live bareng kita. Wah, ada yang salam kenal dari alumni Student Mobility. Nah, jadi Dharmaja ini memang punya namanya program Student Mobility. Oke. Di mana mahasiswa itu bisa kuliah di luar negeri sama 1 semester, dan itu bisa diikuti sampai dengan 3 kali. Jadi 1,5 tahun di luar negeri. Oh, nice. Jadi semester 3 nih boleh ke luar negeri, misalnya mau ke negara Thailand, atau nanti semester 5-nya mungkin mau ke Malaysia, siapa tahu nanti semester 7-nya di Perancis gitu. Atau nih setelah lulus nih S1 ya, karena ternyata ke luar negeri itu kayak jadi candu ya, apalagi untuk sesuatu yang edukasi dan seterusnya. Karena ternyata kalaupun kita bukan cuma nih kita biaya kuliah, itu bisa nyambi jalan-jalan. Aduh, pokoknya nyambinya bisa banyak. Mungkin S2-nya bisa langsung kuliah. Betul. Dan bisa dapat beasiswa. Beasiswa juga pemerintah Indonesia ngasih cukup banyak sekali beasiswa. Ada yang namanya LPDP, kemudian juga kalau kamu mahasiswa ada namanya program ISMA, kalau ada namanya program ICT, International Credit Transfer, kemudian juga mungkin dari university seperti contohnya program Student Mobility tadi, yang kalau di Dharmajaya kamu nggak perlu lagi bayar SPP-nya di luar negeri itu. Jadi kamu bayar SPP yang hanya kamu bayarkan di Dharmajaya, dan kamu bisa langsung pergi. Nah, itu kan berarti sesuatu yang worth it banget. Atau pemerintah Perancis ada nggak sih ngasih beasiswa ini? Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa. Selain voucher-voucher tadi ya. Voucher yang bertebaran yang sudah siap diklaim, karena saya sudah pegang handphone langsung, oh salah ya itu ya, klaimnya nggak melalui handphone. Iya, nah, selain selain voucher-voucher tadi, subsidi-subsidi dari pemerintah, pemerintah Prancis juga menawarkan beasiswa lainnya. Jadi beasiswa ini diberi nama beasiswa France Excellence, dan France Excellence ini ada banyak jenisnya. France Excellence ini mengcover untuk jenjang S1 juga, jadi ada France Excellence S1. Lalu untuk S2 itu variasinya memang lebih banyak. Ada France Excellence tematik, France Excellence S2, France Excellence Kartini Science, kemudian France Excellence Master 2. Jadi ada 4 jenis beasiswa. Nah, kelima beasiswa ini itu memang diberikan oleh pemerintah Prancis khusus hanya untuk mahasiswa Indonesia saja. Wow. Kamu orang Indonesia? Dengerin ini. Begitu. Jadi khusus untuk mahasiswa Indonesia, dan dia akan mengcover biaya hidup, kemudian tiket pesawat pergi dan pulang, 1 kali pergi 1 kali pulang ya, bukan berarti tiap bulan pergi pulang di cover, enggak. Kirain nih kita udah berbunga-bunga nih. Terus biaya visa, akses prioritas ke asrama milik pemerintah Prancis, sama biaya CVEC atau biaya partisipasi kampus. Nah, di sini yang tidak di cover adalah biaya studi, karena tadi biaya studi sudah di cover oleh subsidi pemerintah, sekaligus kalau misalnya dapat beasiswa tambahan dari universitas. Ya, jadi cuma tinggal bayar 3-4 juta itu pemirsa. Sementara handphone kamu harganya lebih mahal daripada itu pemirsa. Belanja ciloknya lebih mahal malah. Iya. Jadi kayaknya nggak ada alasan deh untuk nggak mau gitu. Betul. Untuk tidak mencoba terus. Tidak mencoba karena memang kesempatannya itu udah luar biasa banget. Pemerintah Indonesia, pemerintah Prancis, even kalaupun nggak dapat beasiswa nih, kamu nabung. Tuh. Dan sesuatu itu jadinya tidak apalagi bisa part time tadi. Tuh. Jadi sesuatu yang memang banyak pintu nih yang bisa kita coba. Oke, kita lanjut dulu nih. Kita mau nyapa, ada Hilmansyah, ada Ronaldiantri, ada yang ngomong nih dari C Cansera. Salam kenal dari alumni SM. Bonjour katanya. Ini sih salah satu special guest star kita tadi yang bisa ngomong bonjour. Jangan-jangan temennya ini. Kemudian ada take your vitamin.
semoga kamu selalu sehat dan jangan lupa minum vitamin kamu. Kan ada Yogu Blue, kemudian ada Amanda Citra Dewi, ada Fairly, ada Wereje, ada Real Amiranuri 06. Aduh, Riwe, Fatmandini dan Raifiana, ada Zangzi, Haye Azid, dan banyak lagi. Aneh ya, brother. Kayaknya ini kalau dibacain bisa sampai Isa. Nanti kita podcastnya nggak berhenti. Oke, jadi nih, bagi kamu yang masih penasaran, kamu nggak perlu datang ke Jakarta. Tapi kalau pengen ketemu Mas Ren sama Mbak Fitri juga boleh, nggak ada yang menghalangi kamu, pergi aja. Tapi kita punya warung Perancis, jadi kamu bisa manfaati nih warung Perancis di Remaja atau dapatkan informasi-informasi dasar, ya. Dan kami akan mensupport, kemudian juga akan mencoba memfasilitasi. Misalnya nih, pengennya sih pengen langsung ketemu nih online, gitu. Caranya gimana? Kita akan fasilitasi. Dan ini pengumuman nih untuk kamu yang di Metro. Atau punya saudara di Metro, besok kita ke sana. Dan kita makasih banget nih sama Pak Wali Kota yang sudah repot-repot akan memfasilitasi rakyatnya, warganya Metro untuk bisa mengenal jauh tentang studi di Perancis. Makasih Pak Wali Kota. Gitu. Kebetulan kami berdua belum pernah ada yang kesana, Bu, ke Metro. Jadi kesempatan dong. Belok kiri ketemu durian tadi. Oh ya, dan besok kita ketemu juga, kita akan bawa nih salah satu dari alumni Perancis. Betul. Siapakah dia? Oh, kita samarkan dulu dong. Harus gestar, kita samarkan dulu wajahnya. Kita blurkan, nggak kelihatan. Kita besok ada di Pemkot Metro dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi kalau kamu ada keluarga di Metro atau kamu nih domisilinya di Metro, karena kita kan podcast di mana-mana tersiar. Betul. Nah, kamu pantengin di sana, karena siapa tahu, kita nggak pernah tahu nih, kita nggak pernah tahu jodoh. Ternyata jodoh kamu lagi di Paris nungguin kamu. Betul. Datang tahun depan di September. Jadi September kamu ceria dong. Kira-kira gitu nggak sih? Bisa, betul. Bisa banget. Nah, untuk guest star kita nih. Halo guest star, kamu masih di sana? Halo. Kalau udah denger nih bukan cerita ya, ini informasi yang valid. Kira-kira kamu ada keinginan nggak sih pengen kuliah di Perancis? Kamu kan SMA nih, tadi ada S1 ya? Betul. Ada. Nah, kira-kira pengen nggak kamu kuliah? Ih, Raja, pengalaman banget ya. So sweet. Idaman banget ya. Oke. Jadi kalau untuk aku ya, mau banget. Apalagi katanya tadi cuman bayar 3-4 juta untuk setahun. Itu kayaknya lebih mahal biaya check out Shopee aku deh. Wow, Mbak, pepet jangan sampai lolos. Kalau kamu gimana nih Raja? Kalau dari aku sih pastinya sangat tertarik ya. Selain yang tadi Tajam bilang, dan yang pasti itu kayak budaya, pendidikannya yang berbeda, dan juga pasti monumen-monumen atau keindahan di Prancis itu. Kan kayak misalkan monumen Menara Eiffel, misalkan lukisan yang Leonardo da Vinci ya, Mona Lisa, apalagi makanan-makanannya itu yang pastinya roti-roti semua, buget ya, baget. Iya. Sekali lah foto di sana. Kalau kuliah di sana bisa berkali-kali kok. Sampai bosen ya. Jadi ternyata dan juga nih bisa ngerasain salju dong. Betul. Iya. Jadi nanti kalau lagi di WA sama temennya, sorry ya, aku lagi di luar nih. Di luar mana? Rumah nggak, lagi di luar negeri. Lagi main salju. Oh, kamu lagi di lagi di taman rekreasi mana? Enggak dong, aku kan lagi di Paris. Waduh, keren banget. Ternyata dia kalau udah sampai di sana tuh pengucapannya udah bahkan Paris lagi, karena udah tahu pengucapan dalam bahasa Prancis kayak gimana. Mereka akan bilang Paris. Udah langsung otomatis. Yang di telepon bingung, itu apaan?
non. Di mana? Di Pare gitu. Oh, kamu lagi belajar di sana? Enggak, di Pare. Parit mana? Gitu. Oke, jadi kita doain nih untuk anak-anak muda yang seperti Taza dan juga Raja, anak muda yang banyak banget yang memang memiliki keinginan untuk maju dan kuliah di luar negeri. Kita doain kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan, dan kalau kamu udah berhasil pulang ke Indonesia, bangun Indonesia menjadi sesuatu yang lebih hebat dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Ibu, maaf, mungkin sedikit informasi juga mungkin untuk teman-teman. Aduh, apakah ini ada SMA voucher lagi yang nih? dilemparkan? Yang SMA misalnya punya ketertarikan untuk studi di luar negeri. Kalau untuk Perancis khususnya, kita bicara pertama mungkin dari durasi S1 di Perancis itu cuma 3 tahun. Kemudian ternyata masih ada voucher-voucher yang disembunyikan. Lalu kuliah di Perancis itu tidak ada foundation class atau tidak ada kelas penyetaraan, karena ijazah SMA kalian setara dengan ijazah SMA Perancis. Jadi bisa langsung mulai kuliah aja di tahun pertama tanpa harus mengikuti 1 tahun penyetaraan degree atau penyetaraan level lah ya gitu. Lalu yang paling disebut orang bridging ya. Betul. Dan yang paling menarik adalah S1 di Prancis itu tidak ada skripsi. Nah, Kayaknya itu jadi idaman. Ada mahasiswa dan remaja yang di pojokan itu. Apa gue S2 di Prancis aja ya? Gitu. Jadi apakah masih ada voucher yang tersembunyi? Mungkin tadi kita bicara tentang ini ya Ibu, sempat kita bicara tentang membangun Indonesia gitu kan. Sering ada yang menanyakan kira-kira kalau dapat beasiswa dari pemerintah Prancis itu ada kewajiban untuk pulang ke Indonesia atau enggak gitu kan. Sering ada keterikatan atau enggak, wajib pulang atau enggak. Jawabannya sebetulnya kalau secara kita bilangnya mungkin secara kebijakan beasiswa dari pemerintah Prancis tidak ada kewajiban atau keterikatan harus kembali ke Indonesianya. Tapi memang dari beasiswa kami mengharapkan ilmu yang didapatkan di Prancis bisa bermanfaat untuk membangun negara asalnya. Betul. Gitu. Dalam hal ini kalau menurut saya pribadi ya, saat ini untuk membawa nama baik negara tidak perlu berada di negaranya. Maksudnya mau kita mengembangkan Indonesia dari luar negeri pun nggak masalah gitu. Jadi mau kembali ke Indonesia silahkan jika memang ada peluangnya, mau bekerja dari Prancis untuk mengharumkan nama Indonesia itu juga sangat bisa dan sangat dimungkinkan. Jadi berbuat baiklah dimanapun, majukan Indonesia dari manapun, apapun profesi kamu, dimanapun saat itu kamu berpijak, pastikan memang yang kamu lakukan ini nanti akan membawa kebaikan ya untuk Indonesia. Jadi kamu nggak perlu khawatir, bahkan saat kamu mungkin berada di Alaska sekalipun, pastikan saat kamu di Alaska kamu memberikan sumbangan yang luar biasa terhadap Indonesia. Dan ini Mas Rian, Mbak Fitria, dan 2 spesial guest star kita, Taza dan Raja. Ini kalau mau kita lanjutin kayaknya benar-benar saya uduk Isa. Itu ini sutradara sudah mulai melirik. Sutradara berhenti atau saya cut. Halo Mas Doni. Nah, ini adalah sutradara podcast kita yang paling setia, yang paling sabar. Mas Doni ini dari kemahasiswaan. Nah, dan ini ada kru lagi nih yang bantuin kita. Halo, dari mana nih? Mahasiswa baru. Mahasiswa baru aja udah keren kayak gini. Ini Dharmaja emang keren. Nama kamu siapa sih? Namanya Randy. Dari jurusan mana? Lulusan DKV. DKV itu apa tuh? Desain komunikasi visual. Waduh, sutradara keren, mahasiswa keren. Tapi ada nih satu lagi cowok di pojokan yang katanya kalau nggak dikenalin, nanti foto kita dibuat blur semua nih. Tarpundung. Mulai batuk-batuk. Ini ada juga yang setia menemani kita, Mas Aji dari Humas Dharmajaya. Halo Mas Aji. Terima kasih untuk semua kru hari ini yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Banyak. Ada Zaza, ada Vali, ada Shirley, ada Shiva, dan lainnya semua kru dari kantor International Office dan juga Warung Prancis. Oke. Stay tune, Connectable, insya Allah ada podcast dan ada study club. Nah, salah satu study club kita adalah belajar bahasa Prancis gratis, tis.
Bahkan nih kita pernah ngadain, bukan pernah sih, sering banget yang study club kita itu kita sambil belajar masakan suatu negara. Waktu itu kita buat masakan, kalau saya salah tidak apa-apa, eclair ya, bener nggak tuh? Eclair cuma kita padu padankan dengan durian. Nah, kemudian kita pernah juga belajar masakan lain, kita bilang namanya food language, bagaimana kita mencintai suatu budaya melalui makanannya. Katanya kan cinta itu dari perut. Kalau kamu kenyang, kamu bahagia. Atau juga kita dari musik. Jadi study club kita setiap hari Jumat dari setengah 4 sampai dengan jam 5. Dan ini terbuka untuk umum, siapapun kamu bayi-bayi yang lucu-lucu, imut-imut, tapi kamu sudah punya sudah punya ambisi untuk menaklukkan dunia, atau kamu mungkin yang sudah beruban tapi tetap memiliki jiwa dan semangat yang luar biasa untuk bisa datang dong Bu, beruban. Tadinya siapa yang ngomong jompo, tapi saya takut ada yang tersinggung, Mas Aji kita. Jadi siapapun kamu kita undang. Oke, jadi sampai jumpa. Sebelumnya kita kasih dada-dada kita yang paling meriah. Apa sih dada-dada bahasa Perancis ini? Ada bahasa tertentu nggak sih dada-dadanya ini? Saya selalu bilang ini Bu, kalau mau pisah itu bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa. Yaitu à bientôt. Supaya kita di perpisahan itu berdoa untuk ketemunya entah di Paris atau di mana. Aduh, temui aku di Paris ya tahun depan. Untuk kamu. Raja dulu nih. Ya. Ada pesan-pesan nggak nih? Untuk siapa aja deh? Iya. Jadi di sini saya sama Taja pengen menyampaikan kepada pelajar-pelajar di Indonesia. Waduh, cakep, calon pemimpin ini. Indonesia udah pesennya. Ya, mari kita semua berkarya, apalagi untuk negara kita ini. Jadi yang pastinya selalu gunakan kreativitas kalian dan apapun itu yang bisa menopang hidup kalian untuk masa depan kalian. Waduh, cakep. Saya umuran begini Bu, saya belum kepikiran ngomong gitu kayaknya. Hidup raja. Oh, hidup raja. Oke, sekarang sudah azan asar ini kayaknya ya. Baik, kita tutup semuanya. Apa nih kayaknya Mas Rian deh? À bientôt, barang-barang ya. Oke. À bientôt. Bientôt. Terima kasih.